Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita nggak akan bedah laporan riset atau artikel berita ya, Mm-mm, tapi sesuatu yang rasanya jauh lebih personal, puitis malah. betul, betul. Anda kan berbagi kutipan dari ayat-ayat cinta, ini teksnya kayak dialog batin gitu ya. Iya, kayak curahan hati atau doa yang intim banget ditujukan ke sosok kekasih. Sumber kita ya kutipan ini. Nah, misi kita bareng-bareng nih, mau coba bongkar lapis-lapis maknanya. Oke. Kita telusuri alur emosinya. Kuat banget soalnya. Ada janji setia yang total, Hmm. terus ada pengakuan pahit soal ya pengkhianatan atau kelalaian gitu. Lalu diakhiri penyesalannya. Iya, dan permohonan ampun yang penuh harap yang bikin kayak lagi teks ini tuh merajut ayat-ayat Al-Qur'an nih. Nah, itu dia. Sih aja itu udah nunjukin tingkat keintiman yang, wah luar biasa ya. Iya, iya. Ini bukan sekedar hubungan formal pencipta dan ciptaan, tapi lebih ke relasi yang pakai bahasa cinta, rindu. Tapi ada pengkhianatannya juga. Dan sayangnya, yaitu ada pengkhianatan. Teks ini jadi terasa hidup karena jujur banget menggambarkan pasang surut hubungan spiritual. Oke. Mari kita mulai dari awal deh, dari janji itu. Oke, kita langsung masuk ya. Teks ini dibuka dengan kalimat yang, wah, cukup nusuk dan langsung ke inti. Iya, Maafkan aku yang selalu mengkhianatimu. Nggak basa-basi ini, langsung ya, pengakuan dosa. langsung pengakuan kesalahan, rasa bersalah yang dalam banget ke kekasih. Tapi menariknya nih, abis ngaku gitu, penulisnya kayak narik kita ke masa lalu, ke sebuah ikrar. Oh, ke janji awal ya? Iya, janji yang pernah diucapin, janji buat setia, bahkan jiwaku, ragaku, hartaku, kupersembahkan hanya untukmu. Wow, total banget itu. Ini bukan komitmen main-main kan, penyerahan total. Dan katanya ada imbalan dari sang kekasih, kebahagiaan sejati. Ada balasannya. Teks ini bahkan nyebut surat At-Taubah ayat 111. Nah, gimana kita memaknai intensitas janji dan pengorbanan ini? Rasanya absolut banget di awal. Referensi ke surat At-Taubah ayat 111, QS 9111 itu ngasih fondasi teologis yang kuat ya. Iya, Tapi cara teks ini pakainya itu loh, menarik banget. ayat itu kan bicara tentang Allah seakan membeli diri dan harta orang beriman. Oh ya, yang imbalannya surga itu kan? Betul. Imbalannya surga sering dipahami konteksnya jihad atau pengorbanan besar gitu. Tapi di sini, konsep transaksi ilahi itu diubah. Dibingkai ulang, jadi bahasa perjanjian cinta yang personal banget. Jadi bukan sekedar jual beli ya. Bukan. Lebih kayak penyerahan diri total karena cinta pada sang kekasih. Dedikasi dari hati. Oke. Ini kayak puncak komitmen awal. Fase bulan madu spiritual lah kalau boleh dibilang gitu. Dan fase bulan madu itu digambarkan meresap banget ya. Siang malam yang ada dalam ingatanku hanya dirimu. Iya, fokus sekali. Terus lanjut lagi, ketika aku berdiri duduk berbaring hanya namamu lah yang senantiasa aku sebut. Luar biasa ya. Ini kan kondisi yang fokus banget, penuh pengabdian. Saya jadi ingat deskripsi ulil albab di Al-Quran. Orang-orang yang berakal itu ya? Iya, orang-orang berakal budi mendalam. Ada kemiripan nggak sih mungkin sama surat Ali Imran 190-191? Wah, pengamatan yang tepat sekali itu. Emang ada gema kuat dari surat Ali Imran 190-191 di situ. Oh gitu ya? Ayat-ayat itu kan melukiskan karakter ulil albab. Mereka yang nggak cuma pakai akal buat pahami alam, tapi juga selalu dzikrullah. Ingat Allah terus ya? Iya, ingat Allah dalam segala keadaan. Berdiri, duduk, berbaring. Zikir di sini bukan cuma nyebut nama aja ya. Tapi kesadaran hati gitu. Betul, kesadaran dan keterhubungan hati yang konstan. Jadi, teks ini kayak melukiskan kondisi ideal itu. Puncak kedekatan ya? Puncak kedekatan dan ingatan terus-menerus ke Tuhan yang pernah dicapai atau paling nggak dirindukan penulisnya. Gambaran hati yang udah terpaut penuh sama sang kekasih. Persis. Tapi ya kita tahu, mempertahankan kondisi ideal kayak gini kan perjuangan juga. Nah ini dia nih. Di sini ceritanya belok. Ada pergeseran nada yang aduh rasanya sakit gitu. Iya, kontras ya. Habis lukisin puncak pengabdian, penulisnya ngaku. Namun kekasih, kini aku terperdaya oleh cumbu rayu semu dan kemilau kekasih-kekasih Fata Morgana. Fata Morgana ya. Metafora kekasih-kekasih Fata Morgana ini kuat banget, visual. Apa sih maksudnya ilusi yang memikat? Ini cuma harta tahta aja? Metafora Fata Morgana itu pilihan katanya cerdas banget. Kita tahu kan Fata Morgana itu
Ilusi optik. Yang di padang pasir itu kan? Iya. Kayak ada air tapi nggak ada. Iya, persis. Janjiin air atau kesejukan tapi pas didekati kosong. Nah, kekasih-kekasih Fata Morgana ini berarti bukan cuma godaan duniawi biasa kayak harta, kuasa, popularitas. Lebih dalam lagi dong. Lebih dari itu. Ini nunjukin sifat menipu dan semuanya godaan itu. Kelihatannya kayak kekasih. Menjanjikan kebahagiaan gitu ya. Ya, janjiin bahagia, puas cinta, tapi aslinya palsu, nggak bisa nepatin janji, malah ngejauhin dari kekasih sejati. Upah sumber cinta sejati. Mungkin hubungan yang salah? Ambisi? Bisa jadi, hubungan antar manusia yang salah arah, ambisi yang membutakan, atau kenikmatan sesaat yang dianggap tujuan akhir. Pokoknya sesuatu yang kelihatan bagus, tapi isinya kosong. Dan yang bikin pengakuan ini tambah tragis ya. Penulisnya sadar kalau dia sebenarnya udah diingetin. Nah, itu dia. Udah tahu. Dia nulis, padahal engkau telah mengingatkanku dalam suratmu. Terus merujuk surat Ali Imran ayat 196-197. Supaya nggak terpesona sama percintaan orang lain, yang fana dan akhirnya nestapa. Jadi bukan jatuh karena nggak tahu ya. Bukan. Jatuh padahal udah dikasih peta dan rambu-rambu gimana kesadaran ini mempengaruhi beratnya penyesalan dia. Tepat sekali. Kesadaran ini yang nambah perihnya penyesalan. Rujukan ke Ali Imran 196, 197 itu pas banget. Kenapa tuh? Ayat itu kan aslinya buat Nabi Muhammad SAW, ngingetin beliau dan umatnya biar nggak silau sama kemewahan atau kebebasan orang kafir di dunia. Oh, kesenangan duniawi mereka ya? Iya, Al-Quran bilang itu cuma kesenangan sementara, mata'un qalil, sedikit, sementara, ujungnya penderitaan abadi. Terus di teks ini? Nah, teks ini mengadopsi peringatan itu ke ranah pribadi. Penulisnya ngaku udah tergelincir ke perangkap yang sama. Terpesona sama Fata Morgana tadi. Betul. Padahal dia tahu persis dari suratmu, dari Al-Quran, kalau itu semua ilusi dan nipu. Jadi bukan salah karena bodoh ya? Bukan. Ini lebih ke kelalaian atau pengabaian terhadap ilmu yang udah dimiliki. Tentu aja, nyeselnya karena tindakan yang sadar salah itu jauh lebih dalam rasanya. Yep. Kita kemudian sampai di bagian akhir teks ini ya. Klimaks penyesalan dan inti permohonannya. Ya, puncaknya di sini. Dimulai dengan seruan yang penuh harap, mungkin juga ada putus asanya sedikit. Wahai kekasih, maafkanlah segala kesalahan dan kehilafanku padamu. Lugas banget ya. Sangat lugas. Tapi ada satu permintaan spesifik yang nyentuh banget. Janganlah engkau campakkan aku di hari H. Hari H. Apa sih ketakutan di balik hari H ini? Cuma takut hukuman aja atau ada dimensi relasional yang lebih dalam? Hari H dalam konteks doa kayak gini hampir pasti dipahami sebagai hari kiamat. Hari perhitungan, hari pertemuan agung dengan Tuhan. Oke. Permohonan jangan campakkan aku ini lebih dari sekedar takut siksa neraka. Tentu itu bagiannya, tapi ada nuansa yang lebih personal, relasional. Maksudnya gimana tuh? Ketakutan terbesarnya itu penolakan oleh sang kekasih. Dicampakkan itu kan artinya diabaikan, nggak diakui, dipisahin dari sumber cinta dan rahmatnya. Oh, jadi takut ditolak ya? Iya. Apalagi kayak disebut selanjutnya, saat aku bertemu denganmu, dan di hari saat engkau pula bertemu dengan kekasih-kekasihmu. Bertemu hamba lain yang lebih setia gitu ya? Betul. Ini nunjukin rasa malu yang luar biasa kalau sampai ditolak di depan hamba-hamba lain, kekasih-kekasih Tuhan yang sejati. Wah, dalam ya? Dan rujukan penutup ke surat Ali Imran ayat 194, wala tukhzina yaumal qiyamah. Janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. Iya, itu kan juga bagian dari doa ulil albab, makin nguatin makna ini. Ini permohonan agar nggak dipermalukan, agar diterima kembali meskipun udah khianat, puncak kerendahan hati dan penyesalan. Jadi kalau kita rangkai ya, perjalanan emosi di kutipan ini benar-benar kurva yang dramatis banget. Naik turun ya? Mulai dari puncak dedikasi, janji cinta total, terus terjun bebas ke lembah pengkhianatan gara-gara Fata Morgana. Dan diakhiri dengan posisi bersimpuh, nyesal banget, mohon ampun, dan diterima lagi sama sang kekasih yang udah dikhianati. Luar biasa ya, teks singkat bisa muat dinamika sekompleks itu. Lantas, apa nih intisari atau benang merah yang bisa kita tarik dari penelusuran kita ini? Apa ya?
Buat saya sih, salah satu yang paling nonjol itu gimana kutipan ini jadi potret yang jujur dan nyentuh soal kerapuhan manusia. Kerapuhan dalam menjaga komitmen ya? Iya, komitmen spiritualnya. Ada idealisme tinggi, janji setia, tapi ada juga realitas godaan dan kelemahan diri. Manusiawi sekali ya? Tapi, di tengah penyesalan itu, tetap ada harapan kan? Pada ampunan ilahi. Saya setuju. Dan poin kuncinya menurut saya ada di cara cerita ini disampaikan. Maksudnya? Bukan sekedar narasi biasa, tapi dialog batin yang kaya, yang cerdik banget merajut ayat suci ke ungkapan perasaan paling personal. Oh iya, Al-Qurannya nggak kaku ya? Nggak, Al-Quran di sini nggak tampil kayak kitab hukum yang kaku, tapi jadi sumber inspirasi, peringatan, sekaligus harapan dalam perjalanan jiwa seseorang. Contoh bagus ya, gimana teks suci bisa dihidupkan. Betul. Dihayati, jadi teman bicara dalam suka duka hubungan sama Tuhan. Insight pentingnya, keyakinan itu bisa personal banget dan dinamis. Bukan cuma dogma hafalan. Bukan, dia mewarnai cara kita merasa, nyesel, dan berharap. Lalu, gimana ini relevan buat Anda yang dengerin ya? Mungkin kutipan ini bisa jadi cermin kayak Anda bilang tadi. Bisa jadi. Kita semua, dalam kapasitas dan medan juang yang beda-beda, mungkin pernah atau lagi ngerasain tarik-menarik serupa. Antara ideal dan kenyataan ya? Antara janji atau idealisme yang pengen kita pegang teguh, entah dalam iman, hubungan, kerja, prinsip hidup, dengan realitas godaan, males, atau distraksi yang bikin kita melenceng. Teks ini ngingetin kita kalau perjuangan ini tuh nyata dan manusiawi. Kita baru aja nih bareng-bareng nyelami kedalaman makna dari kutipan ayat-ayat cinta ini. Perjalanan yang cukup emosional ya. Iya, dari ikrar setia yang membara di awal, terus pengakuan pahit karena terpedaya kekasih fata morgana. Sampai permohonan ampun yang tulus biar nggak terbuang di hari H. Kita udah lihat gimana pengalaman spiritual yang dalam bisa diungkapkan lewat bahasa puetis yang nyentuh. Yang nyander ke kitab suci tapi tetap otentik ya. Betul, tetap terasa otentik dan personal. Ini pengingat bahwa dialog batin, refleksi jujur soal jatuh bangun kita megang komitmen, itu penting. Bagian dari pertumbuhan ya? Iya, bagian penting dari pertumbuhan baik spiritual maupun personal. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Oke, apa nih? Coba ambil waktu sejenak deh, pikirin satu komitmen penting dalam hidup Anda sekarang. Komitmen apa aja ya? Bisa spiritual, hubungan sama orang terkasih, integritas kerja, atau tujuan hidup yang lagi dikejar. Renungkan. Gimana Anda biasanya menavigasi celah antara janji atau cita-cita sama kenyataan sehari-hari? Yang penuh tantangan dan godaan itu. Iya. Apa sih yang berfungsi sebagai kekasih sejati Anda? Pusat nilai atau tujuan yang jadi kompas hidup? Kompas kita ya. Dan sebaliknya, apa aja bentuk fata morgana spesifik yang paling sering godain atau ngalihin perhatian Anda dari kompas itu? Apa aja yang bikin kita melenceng gitu. Dan yang nggak kalah penting, pas Anda sadar udah nyimpang, gimana biasanya Anda menemuin jalan balik? Cara kita bangkit lagi. Apa yang bantu Anda buat bangkit, ngaku salah, dan nyoba lagi? Pertanyaan ini mungkin nggak ada jawaban gampangnya. Betul. Perlu refleksi mendalam. Tapi merenungkannya bisa jadi langkah awal buat pahami diri dan perjalanan Anda sendiri lebih dalam lagi.